Sahabat-sahabatku yang terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa untuk kita sekalian pada hari ini, Rabu 25 Maret. Pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dan kita akan merenungkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita membuka permenungan kita hari ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, peristiwa yang dialami Maria ketika dikunjungi malaikat Tuhan atau malaikat Gabriel diperingati oleh gereja Katolik sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Peristiwa ini juga dikenang dalam doa Rosario sebagai peristiwa gembira. Dan dalam doa malaikat Tuhan yang didoakan 3 kali sehari oleh segenap umat Katolik di seluruh dunia, atas cara tertentu merupakan kenangan akan peristiwa yang menggembirakan itu. Bagi gereja Katolik khususnya, peristiwa tersebut menggembirakan. Tetapi bagi Maria sendiri sebenarnya hal itu bukanlah peristiwa yang menggembirakan sebagaimana kita dengar dalam Injil Lukas tadi. Bagi Maria, peristiwa kunjungan malaikat kepadanya dengan berita seperti yang disampaikan kepada Maria waktu itu adalah suatu peristiwa yang mengejutkan. Akan tetapi dengan sikap pasrah dan ketaatannya pada sabda Allah melalui malaikatnya dan kesediaan Maria mau menerima kehendak Allah atas dirinya, ia pun dengan penuh iman berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Tentu Maria tidak segampang itu memberikan jawaban, "Ya,
terhadap tawaran Allah untuk mengandung putranya. Sebagai manusia biasa, Maria tentu bergumul dan diperhadapkan pada suatu kenyataan yang sulit untuk segera menerima tawaran itu. Akan tetapi karena ia percaya bahwa itu adalah rencana dan kehendak Allah, maka ia pun menerimanya dengan sikap pasrah karena imannya. Sebagai putra-putri kesayangan Allah, kita bergembira atas peristiwa ini. Bukan karena Maria akhirnya menerima tawaran Allah, lalu kita mau bergembira atau bersuka cita. Melainkan karena Yesus putra Allah mau hadir dalam pergumulan hidup kita di dunia ini. Ia yang adalah putra Allah, rela menjadi manusia lemah seperti kita, supaya kita memperoleh kekuatan dan keselamatan di dalam Dia. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan hidup kita saat ini yang dilanda virus corona yang menakutkan, kita pun diajak untuk pasrah kepada rencana dan kehendak Allah atas diri kita masing-masing. Bersama ibu kita Maria, marilah dengan penuh iman kita berseru kepada Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Terjadilah padaku menurut kehendak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.